Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok akan mempresentasikan salah satu produk dari kami, yaitu burger ontong. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu burger ontong. Nah, burger ontong sendiri salah satu makanan cepat saji yang banyak digemari oleh masyarakat. Sampai saat ini varian dari burger sebagian besar masih berbahan hewani. Namun tidak semua masyarakat bisa mengonsumsi protein hewani karena beberapa alasan tersendiri. Nah, Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, salah satunya sayuran. Pada era sekarang ini, banyak pemuda yang memilih makanan cepat saji dibanding mengonsumsi daging. Burger ontong hadir untuk mengatasi masalah tersebut karena burger ontong menggunakan patty yang biasanya berbahan dari hewani diganti dengan ontong atau bisa disebut kita jantung pisang. Dengan adanya fakta ini, maka kami sebagai generasi milenial akan mengubah mindset berinovasi membuat makanan yang lebih menarik dari sayuran, yaitu ontong atau lebih bisa dikenal kita jantung pisang. Biasanya banyak masyarakat itu hanya dibuat seperti pepes dan lainnya, jadi itu kurangnya inovasi tersendiri. Di sini kami berinovasi mengubah ontong menjadi lebih menarik, yaitu jadi burger ontong. Nah, itu sendiri sebagai gambaran dari bisnis kita. Nah, keunggulan dari produk ontong itu, produk ontong merupakan salah satu solusi bagi mereka yang suka dengan makanan cepat saji, namun di sini mereka bisa mengimbangi konsumsi kebutuhan protein nabati karena Sagori sendiri ini berbahan dasar produk nabati yang dapat dikonsumsi berbagai kalangan. Nah, di sini saya akan menganalisis SWOT-nya dari strength-nya atau kekuatannya. Yang pertama, sedikit menggunakan protein hewani sebagai bahan baku pembuatan burger. Hal itu menunjukkan bahwa produk yang kami buat benar-benar sebuah inovasi karena di sini produknya itu belum dipasarkan. Nah, yang kedua itu walaupun harganya sangat murah, tetapi cocok untuk semua kalangan. Burger ontong ini tetap layak atau sejajar dengan produk burger lainnya. Nah, yang ketiga, burger ontong memiliki rasa yang khas, tidak amis. Kami juga tidak menggunakan bahan pengawet, jadi ini aman untuk dikonsumsi semua kalangan. Nah, yang kedua itu weakness-nya atau kelemahannya. Yang pertama, bentuk patty burger masih sama seperti patty burger lainnya yang sedikit kecil, sengaja karena untuk menambah nilai ekonomisnya dan memperkecil modal. Nah, yang kedua itu Sagori di sini atau jantung pisangnya itu hanya tahan 2 hari di suhu biasa karena tidak menggunakan pengawet. Yang ketiga, proses produksi makanan itu memakan waktu yang cukup lama karena tahap-tahap dari pembuatan patty ini berbeda dari pembuatan patty di burger lainnya. Nah, yang selanjutnya itu opportunity atau peluang. Yang pertama, Sagori akan menjadi variasi atau varian burger baru yang akan membuat masyarakat lebih penasaran karena mereka belum cukup familiar dengan Sagori ini atau jantung pisang ini saat dibuat menjadi patty dalam burger. Nah, yang kedua, dengan mempersiapkan dan dimulai menawarkan produk burger, ontong akan mendapatkan peluang yang banyak seiring berjalannya waktu. Nah, yang ketiga, elektabilitas mudah menuju tingkat nasional bahkan internasional karena produk yang kami tawarkan sangat unik dan tidak ada duanya. Nah, di sini kembali lagi karena produk ini belum ada di pasaran atau lebih inovatif karena ini benar-benar murni dari produk kita, belum ada di pasaran, belum ada yang menjajakan di pasar. Nah, yang keempat itu threat atau ancaman. Jika burger ontong semakin laris dan booming, maka pesaing pengusaha kuliner juga akan bertambah. Nah, di sini itu adanya kayak duplikasi dari pengusaha
pengusaha-pengusaha lainnya atau pembisnis lainnya yang akan meniru dari produk kami. Yang kedua itu meningkatkan harga bahan baku, mengakibatkan Burger Ontong turun pendapatan karena banyaknya pembisnis yang mulai bermunculan. Di sini itu produk dari bahan dasarnya dari patty ini akan lebih tinggi. Yang ketiga, yang terakhir itu munculnya wirausahaan baru yang akan menyamai produk kami. Nah, itu seperti yang pertama tadi, karena mungkin melihat dari bisnis kita yang lumayan diminati oleh konsumen, maka akan muncul pembisnis yang baru agar mereka itu lebih menonjol dari produk kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang target pasar. Burger Ontong di sini membidik konsumen akhir sebagai individu. Yang pertama, usia. Nah, Burger Ontong ini bisa dikonsumsi dari usia 7 tahun ke atas. Yang kedua, faktor ekonominya bisa dikonsumsi semua kalangan, baik itu dari kalangan bawah hingga ke atas, karena dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat karena harganya yang cukup bisa terjangkau oleh semua masyarakat. Nah, yang ketiga, faktor geografi dapat dinikmati di daerah manapun karena makanan ini atau produk kami ini bisa dijangkau oleh masyarakat. Target pertama itu kami dari lingkungan rumah karena adanya faktor pandemi. Nah, nanti kalau sudah ada himbauan untuk bisa beraktivitas seperti dahulu atau normal kembali, kami akan mencoba menawarkan produk kami kepada mahasiswa. Dan selanjutnya nanti akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Natalia Lumbantoruan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan strategi pemasaran 4P. Strategi pemasaran 4P itu terdiri dari 4. Yang pertama, itu adalah produk. Produk itu merupakan jantung dari sebuah bauran pemasaran. Semua aktivitas pemasaran itu dimulai dari satu produk. Suatu produk bukan hanya entitas secara fisik saja, melainkan seluruh aspek yang berwujud dan tidak berwujud seperti layanan, kepribadian, organisasi, dan sebuah ide. Tanpa suatu produk, kita tidak memiliki harga, promosi, atau bahkan tempat. Disinilah pentingnya kita memahami bahwa hubungan tentang produk dan bauran pemasaran. Bauran produk adalah seluruh rangkaian produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan kepada pelanggannya. Contohnya bisnis yang kami mulai yaitu Burger Ontong. Keputusan mengenai bauran produk akan bergantung pada banyak hal atau faktor, seperti yang pertama itu rancangan, yang kedua fitur, yang ketiga nama merek, yang keempat variasi produk, yang kelima kualitas, yang keenam jasa, dan yang ketujuh pengemasan atau pengembalian suatu produk tersebut. Setelah itu yang kedua adalah harga atau price. Harga adalah nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh barang atau produk yang diinginkannya dari suatu perusahaan tersebut. Harga ini itu merupakan suatu komponen penghasil pendapatan yang sangat penting dalam suatu produk. Untuk keputusan penetapan harga yang harus kita ambil dari produk kita, yaitu Burger Ontong, itu harus diambil secara hati-hati. Karena ini suatu penentu untuk produk kita nantinya akan laku di pasaran atau tidak. Produk kita dihargai atau tidak. Karena kita harus menetapkan produk kita sesuai dengan kualitas dan cita rasanya. Nah, secara umum keputusan pembuatan harga ini perlu mempertimbangkan beberapa variabel pemasaran. Yang pertama itu metode penetapan harga, kebijakan strategi. Yang pertama, benefit. Yang kedua, diskon. Yang ketiga, periode pembayaran. Yang keempat, kebijakan kredit. Yang kelima, strategi penetapan bisnis ini harus
selaras dengan tujuan keseluruhan organisasi agar dapat berbaur dengan lancar. Hal yang saya sampaikan ini merupakan hal-hal umum yang menentukan keputusan bauran harga. Kemudian bagian yang ketiga adalah promotion atau promosi. Salah satu strategi pemasaran 4P adalah promosi yang bertujuan untuk memberitahu calon pelanggan tentang produk kita ini. Yang kedua, itu untuk membuat bagaimana pembeli itu tertarik untuk membeli produk kita. Strategi promosi itu dapat mencakup berbagai cara yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan kita. Bauran promosi yang efektif akan memastikan penjualan yang baik dan pemasar harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelanggannya. Nah, elemen-elemen utama dari bauran promosi ialah yang pertama itu adalah periklanan, yang kedua penjualan pribadi, yang ketiga hubungan masyarakat, yang keempat pemasaran langsung, kemudian yang kelima publisitas media sosial atau cetak dan lain-lain, yang keenam promosi penjualan, dan yang elemen-elemen utama dari bauran promosi adalah yang pertama itu periklanan, yang kedua penjualan pribadi, yang ketiga hubungan masyarakat, yang keempat pemasaran langsung, yang kelima publisitas melalui media sosial, cetak, dan lain-lain, yang keenam promosi penjualan. Kemudian bagian dari strategi pemasaran yang keempat itu adalah place atau tempat atau distribusi. Tempat atau distribusi fisik berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen ke pelanggan. Itu contohnya tempat kita menjual produk kita, di mana nanti produk kita itu akan beralih kepemilikan dari kita kepada konsumen, atau tempat terjadinya jual beli secara langsung, secara fisik. Nah, margin keuntungan kita itu dapat bergantung pada seberapa cepat kita dapat menyerahkan barang. Semakin cepat kepada titik penjualan atau semakin strategis tempat yang kita pilih, itu akan semakin besar kemungkinan untuk memuaskan pelanggan atau meningkatkan loyalitas merek kita atau produk kita ini. Karenanya, faktor tempat sangat penting dalam memastikan daya saing produk kita di pasarnya nanti. Nah, saya juga akan menjelaskan beberapa elemen-elemen campuran distribusi atau tempat. Yang pertama itu saluran distribusi, yang kedua keputusan pergudangan, yang ketiga penanganan produk, yang keempat logistik, yang kelima kontrol inventaris, yang keenam proses pemesanan, dan yang ketujuh adalah cakupan. Dan untuk strategi pemasaran pada produk kami sendiri, itu juga terdiri dari 4. Yang pertama itu strategi pengembangan bisnis. Selain memodifikasi burger dengan menambahkan ontong atau jantung pisang untuk menambah cita rasa dan keunggulan produk kami juga berinovasi dengan menambahkan varian saus yang dioleskan dengan cita rasa lokal seperti sambal matah, sambal hijau, saus asam manis. Kemudian yang kedua, strategi distribusi produk. Pada masa pandemi sekarang ini yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak, maka kita atau dari kami memberikan kemudahan kepada konsumen yang ingin membeli produk atau burger ontong ini, yaitu dengan sistem DO atau delivery order, maka produk yang kami antar akan sesuai dengan alamat tujuan. Namun tentunya dengan biaya antar tambahan. Kemudian yang ketiga adalah strategi penetapan harga. Dengan inovasi yang kami lakukan, kami sangat optimis dapat bersaing dengan kompetitor karena originalitas dari produk kami dan juga harga yang kami tawarkan sebesar 13.000 per produk tentu sangat sesuai dengan produk yang didapatkan oleh konsumen. Kemudian yang keempat adalah strategi promosi. Strategi pemasaran yang kami lakukan adalah menggunakan sosial media, yaitu Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan sosial media dan internet,
sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kami. Untuk langkah pertama promosi dari produk kami yang kami lakukan yaitu sistem PO atau pre-order, sehingga kami akan membuat burger ontong ketika sudah ada pesanan yang masuk. Dan langkah selanjutnya itu adalah kami akan mendirikan stand ketika ada event kuliner. Selain itu, kami akan menawarkan kepada teman dan masyarakat secara face to face. Nah, untuk materi yang ini yaitu harga, saya akan menjelaskan harga merupakan faktor penting dalam keputusan pembelian suatu produk. Jadi, produk kita laku di pasaran atau tidaknya, salah satu faktornya itu adalah harga. Nah, kami yang menjual burger ontong berupaya untuk mempertahankan kualitas tanpa menaikkan harga. Harga yang kami patok itu merupakan harga yang tidak terlalu mahal dan masih relatif terjangkau, sehingga semua kalangan dapat membeli produk yang kami jual atau produk ontong ini. Kemudian adalah perencanaan jalur distribusi. Perencanaan jalur distribusi yang tepat akan memberikan manfaat seperti tersedianya produk burger ontong ini pada momen yang tepat bagi konsumen, dan juga akan tersedianya produk di lokasi yang menyenangkan bagi pelanggan yang potensial. Makanan seperti burger ontong ini merupakan kategori makanan ringan, maka alangkah baiknya kami sebagai produsen lebih dekat dengan masyarakat agar terpenuhinya permintaan dan memaksimalkan keuntungan yang kami dapatkan. Maka dalam pemasaran dan penjualan burger ontong ini hanya melakukan satu saluran distribusi, yaitu zero level channel yang biasa disebut dari produsen langsung ke konsumen. Ini adalah suatu saluran distribusi yang tidak memiliki perantara, dikarenakan usaha burger ontong ini hanya menjajakan produknya, sehingga konsumen nanti bisa membelinya langsung dari produsen. Sekian materi yang saya jelaskan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Narasati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi poin selanjutnya dari teman saya, yaitu ada poin yang ke-8 mengenai saluran bisnis retail. Jadi saluran bisnis retail ini merupakan saluran yang sangat penting yang harus dibangun dan ditingkatkan di segala lininya, termasuk kualitas, pencatatan keuangan, serta seleksi bahan baku dan juga evaluasi setelah penjualan. Jadi kita harus meningkatkan lini tersebut karena evaluasi merupakan hal yang penting yang harus ditindaklanjuti supaya keadaan kepenjualan kita menjadi teratur dan terarah. Dan juga ada harga yang terus kami kembangkan tanpa kita menurunkan kualitas produk kita, tapi harga kita juga tidak akan naik, sehingga rasa dan juga bahan baku tetap terjaga dan juga harganya tetap stabil. Dan juga promosi yang harus kita tingkatkan offline maupun online, offline melalui iklan dan juga melalui mood-to-mood, dan juga secara online melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga yang lain. Poin yang ke-9 ada penerapan diferensiasi bisnis. Jadi diferensiasi sangat penting dilakukan karena untuk membedakan produk kita dengan produk pesaing. Di sini ada beberapa strategi. Yang pertama adalah memahami konsumen. Jadi produk yang kita ciptakan itu kita usahakan adalah sebuah pemenuhan kebutuhan konsumen yang belum diciptakan oleh produsen lain. Jadi burger ontong ini merupakan makanan inovasi yang patty-nya terbuat dari protein nabati, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang kurang suka mengkonsumsi protein nabati, sehingga dapat mengkonsumsi produk burger namun dengan inovasi patty berbahan dasar ontong ataupun jantung pisang. Selanjutnya ada menjaga konsistensi kualitas. Jadi konsistensi sangat penting supaya dapat menjaga loyalitas konsumen secara berkelanjutan. Produk dengan kualitas baik belum tentu dapat menjaga loyalitas konsumen. Kita perlu memberikan inovasi dan juga pemberian produk yang terbaik kepada konsumen secara berkelanjutan supaya konsumen tidak berpindah ke lain hati dan terus membeli produk kita.
Selanjutnya ada menginfokan kelebihan dan keunikan produk. Jadi di sini kita memproduksi burger ontong atau burger jantung pisang yang kelebihannya merupakan patty-nya terbuat dari protein nabati, sehingga konsumen yang tidak bisa atau kurang menyukai burger yang terbuat dari daging sapi ataupun daging ayam tentu saja bisa mengkonsumsi burger. Dan juga keunikan produk, kita ciptakan makanan ini sehat dan juga berkualitas dengan rasa yang sangat enak. Yang terakhir adalah memberikan persepsi untuk membeli. Jadi kita memberikan persepsi untuk pembeli melalui iklan dengan membujuk mereka dan juga memberikan mereka suatu rangsangan supaya dapat membeli produk kita dengan memberikan kata-kata dan juga bujukan kalau produk kita itu berkualitas dan juga dapat dipercaya. Poin yang ke-10 ada proses membangun keunggulan kompetitif serta strategi pertumbuhan bisnis. Jadi keunggulan kompetitif tidak cukup untuk membangun sebuah produk agar terus bertumbuh dan juga berkembang. Kita harus mempunyai strategi keunggulan kompetitif secara berkelanjutan atau sustainable competitive advantage. Jadi ada 5 strategi yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah strategi kepemimpinan biaya. Jadi dalam memproduksi sebuah produk, kita perlu memimpin biaya supaya biaya produksi kita dapat ditekan dan juga lebih murah daripada pesaing kita. Yang kedua adalah strategi diferensiasi. Jadi penjelasan ini sama dengan poin sebelumnya, yaitu dengan menggunakan strategi yang pertama, memahami konsumen. Yang kedua ada menjaga konsistensi kualitas. Yang ketiga adalah menginfokan kelebihan dan keunikan produk. Dan yang terakhir dengan menggunakan persepsi untuk membeli. Dan poin yang ketiga adalah strategi inovasi. Jadi produk kita adalah sebuah produk inovasi pangan, yaitu yang sebelumnya adalah burger yang biasa itu menggunakan patty daging ataupun ayam. Kita inovasikan untuk para pembeli atau konsumen yang tidak bisa mengkonsumsi protein hewani, kita ciptakan sebuah produk burger menggunakan protein nabati, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan konsumen tanpa ribet dan juga memiliki keunikan tersendiri. Yang selanjutnya ada strategi pertumbuhan. Jadi selanjutnya kita tidak melulu menggunakan bahan-bahan produk burger secara standar. Kita perlu pengembangan agar konsumen itu lebih tertarik, lebih ingin mengetahui rasa dari produk kita. Jadi kita kembangkan dari sausnya, kita menyediakan dari rasa-rasa Nusantara seperti sambal matah, sambal mercon, sambal rica-rica, dan juga sambal asam manis. Dan yang terakhir ada strategi aliansi. Jadi strategi aliansi ini diciptakan agar kita dapat membangun hubungan baik terhadap pemasok dan juga produsen bahan baku sehingga tercipta kerjasama yang baik dan berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu yang pertama ada proses perekrutan karyawan, pengembangan karyawan dan pemeliharaan serta penguatan motivasi karyawan dalam bisnis. Jadi, dalam bisnis yang akan kita buat yaitu dalam proses penetapannya, yaitu dalam proses perekrutan karyawan, yaitu yang pertama kita akan identifikasi dulu kebutuhan akan suatu produksi. Jadi kita akan mengidentifikasi bagaimana posisi apa yang kekurangan atau yang kita butuhkan pada perusahaan kita. Lalu yang kedua ada rencana perekrutan untuk posisi yang diinginkan. Jadi kita akan membuat rencana dalam misalkan ada posisi yang kosong yang ingin diisi, kita akan membuat rencana dalam informasinya. Lalu yang ketiga ada publikasikan lowongan. Jadi kita akan menyebarkan lowongan-lowongan yang kemanapun melalui media sosial dan media-media cetak lainnya.
Lalu yang keempat ada tinjau lamaran yang masuk. Dalam hal ini pelamar itu dinilai berdasarkan syarat dan yang dipenuhi untuk selanjutnya dihubungi kembali oleh perusahaan kami. Tujuannya yaitu untuk efisien waktu. Lalu yang kelima yaitu ada wawancara kandidat berkualitas, yaitu wawancara singkat, yaitu melalui telepon. Karyawan menjadi sekelompok kandidat yang paling berkualitas. Jadi melalui telepon calon karyawan akan diwawancarai sesingkat mungkin. Lalu yang keenam ada pilih orang yang paling berkualitas. Kandidat yang diterima dikerja dan menentukan gaji yang diberikan. Lalu pada pengembangan karyawan, proses pengembangan karyawan ini kita memberikan pelatihan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan seperti pembuatan produk yang selalu bersih, melayani pembeli dengan ramah, dan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu ada pemeliharaan karyawan. Di sini kita memberikan reward setiap bulannya kepada karyawan kita yang telah menaikkan omset atau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan penjualan yang tinggi dengan memberikan bonus gaji atau upah tambahan untuk memberikan motivasi kepada setiap karyawan yang lain agar selalu bersemangat dalam bekerja seperti yang karyawan yang telah mendapatkan rewards tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengelolaan image bisnis, pengelolaan harga, merchandising, promosi, dan pengelola keluhan pelanggan pada bisnis. Yaitu proses pengelolaannya itu dengan cara yang pertama, image bisnis. Bisnis ini akan mengambil target pasar kepada semua kalangan umur dan usia, jenis kelamin, dan gaya hidup. Tetapi kita lebih menargetkan kepada pelanggan yang mempunyai gaya hidup vegan atau vegetarian. Karena kita mengganti patty burgernya, yaitu isian burger itu dengan ontong, yaitu salah satu sayuran atau nangka muda. Kita membuat bisnis ini bertujuan agar kita mengenalkan hal yang baru pada pelanggan, bahwa ada bahan yang bisa dipakai untuk menjadikan isian burger ini dengan tidak menggunakan protein melainkan ontong, yaitu nangka muda. Kita di bisnis ini ingin dikenal sebagai salah satu makanan vegan atau vegetarian yang enak dan rasanya mirip dengan yang memakai daging, karena kebanyakan orang menganggap makanan vegan itu tidak enak atau jauh dari makanan yang asli yang bersumber dari yang dibuat oleh daging-dagingan. Lalu pada harganya, kami berupaya untuk mempertahankan kualitas tanpa menaikkan harga, karena kami percaya harga merupakan faktor penting dalam keputusan pembelian suatu produk. Harga yang kami patok tidak terlalu mahal dan masih relatif terjangkau sehingga semua kalangan bisa membeli produk kami. Harganya mulai dari kisaran 10 sampai 25.000 saja. Untuk merchandising, bisnis ini membuka semacam booth kecil dengan pilihan berbagai rasa dan paket-paket yang menarik untuk menggugah selera pelanggan, dan pelanggan bisa langsung berkunjung ke booth yang tersedia. Selain itu, kami akan meningkatkan mulai dari kualitas, desain, dan juga kemasan produk yang menarik, mudah digunakan, nyaman, dan juga ramah lingkungan, sehingga pembeli tidak perlu khawatir tentang kebersihan dan kualitas produk. Lalu yaitu ada promosi. Produk ini dipromosikan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Kita akan di media sosial kita akan mempromosikannya. Lalu tersedia juga di layanan seperti GrabFood dan GoFood agar memudahkan pelanggan untuk membeli produk kami. Lalu yang terakhir itu ada keluhan pelanggan. Kita akan mengelola semua keluhan pelanggan dengan baik yang ada di media sosial maupun secara langsung kepada karyawan. Kita akan mendengarkan semua keluhan dan akan mengevaluasi dengan tim kita kesalahan yang terjadi akan kita perbaiki bersama guna memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kita akan memberikan ganti rugi kepada pelanggan berupa produk yang baru jika memang terjadi kesalahan ataupun komplain terhadap produk kami. Selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan yaitu tentang layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Yaitu layanan yang ditawarkan yaitu adalah kita memberikan kepada pelanggan yaitu dengan memberikan produk berkualitas
dan higienis, karena dengan memberikan produk yang baik maka pelanggan akan merasakan tidak akan dirugikan dengan membeli produk kita. Selain itu, kita juga mengutamakan kenyamanan, kebersihan dari tempat kita, seperti dekor ruangan yang nyaman, yang indah, bersih, dan bisa dinikmati dengan santai. Kami juga memberikan fasilitas pendukung seperti free wifi, sehingga pelanggan dengan mudah mengakses internet gratis dan dengan mudah bercengkrama dengan teman-temannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.